Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Pamungkas, NIM 240701024, kelas PJKRA 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khawarij dan Syiah. Khawarij adalah bentuk plural dari kata kharijah yang berarti keluar atau mengempal. Mereka disebut demikian karena mereka keluar dari agama dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan kepada Imam Ali. Beberapa definisi tentang Khawarij antara lain: definisi sempit, hanya mencakup Khawarij yang ada pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Definisi luas, mencakup seluruh kelompok yang menyempal dari pemimpin yang sah atau memiliki akidah yang sama dengan Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib, maka disebut aliran Khawarij. Definisi dari para ulama mengenai Khawarij antara lain: Abu Al-Fath Al-Abdul Karim Al-Shahrastani mendefinisikan bahwa Khawarij bukan hanya kelompok yang menyempal dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, namun juga setiap orang yang keluar dari kepemimpinan yang sah. Dan menurut istilah fikih, tindakan menyempal dari kepemimpinan yang sah ini disebut bukat atau pemberontakan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan Khawarij sebagai mereka yang 1. Mengingkari keputusan tahkim, membebaskan diri dari keputusan itu, orang yang menentang beberapa keputusan Utsman dan dzurriyyahnya, dan orang yang memeranginya, Utsman dan dzurriyyahnya. Kelompok Khawarij yang mengkafirkan mereka, maka termasuk Khawarij yang ekstrim. Dan kelompok yang memiliki sifat Khawarij dapat masuk dengan metode qiyas dan analogi. Ibnu Hams Al-Andalusi mendefinisikan Khawarij sebagai orang-orang yang mengikuti pendapat Khawarij yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan berbagai keyakinan yang serupa dengan akidah Khawarij. Dan secara istilah, menurut Ibnu Hams Al-Asqalani, Khawarij adalah orang atau sekelompok yang menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya peristiwa tahkim arbitrase. Nama-nama Khawarij. Nama ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 2. Muhakkimah. Nama ini tersematkan bagi mereka sebab mereka menolak tahkim yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. 3. Haruriyah. Nama ini disebabkan karena kemunculan mereka pertama kalinya berada di daerah Harura, daerah dekat Kufah. 3. Al-Nahrawat. Nama ini disebabkan karena Ali bin Abi Thalib memerangi mereka di tempat ini. 5. Al-Mariqah, yang mencabut atau keluar. Nama ini disebabkan karena mereka mencabut dari golongan kaum muslimin. 6. Surah, orang-orang yang dibeli. Nama ini adalah nama yang paling disenangi karena menurut Khawarij mereka adalah orang-orang yang dimaksud dalam firman Allah, yaitu Allah telah mengambil dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga, dan mereka dalam Quran surat Al-Taubah ayat 144. Karakteristik Khawarij: membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya, menolak kepemimpinan yang sah,
menolak tahkim dan keputusan manusia, dan menganggap diri mereka sebagai manusia yang benar. Sejarah kemunculan Khawarij. Bibit-bibit kemunculan Khawarij sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu pada perang Hunain. Khawarij mulai tampak pada akhir-akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Rumah Utsman dikepung oleh sekelompok orang yang menuntut Utsman untuk turun dari kursi khalifah. Utsman terbunuh oleh para pemberontak. Khawarij juga muncul pada era pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yakni pada saat terjadi perang Siffin. Pada peristiwa itu, Khawarij menolak tahkim dan memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Akidah dan ajaran Khawarij. Pemikiran kelompok Khawarij: 1. Orang yang berbuat dosa dianggap kafir. 2. Pemikiran ini dilandasi kesalahpahaman tentang ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. Kesalahan pemikiran Khawarij. 1. Mereka memahami kata kafir dalam ayat tersebut sebagai keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Mereka fokus pada satu dalil yang mengesampingkan dalil lainnya. Bantahan terhadap pemikiran Khawarij. 1. Ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 menyebut orang yang saling berperang sebagai mukminin, yang berarti mereka tidak dihukumi kafir meskipun melakukan perbuatan dosa. Orang yang berdosa tidak mengeluarkannya dari Islam selama mereka tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Pengertian aliran Syiah. Sejarah kemunculan Syiah. Secara etimologi, kata As-Syiah berarti kaum yang berkumpul dalam sebuah perkara. Dalam Al-Quran, lafal yang dicabangkan dari syaya memiliki 4 makna. Al-Firaq atau golongan, Quran surat Al-An'am ayat 159. 2. Keluarga yang senasab, Quran surat Al-Qasas ayat 15. Pemeluk agama, Quran surat Maryam ayat 69. Kesenangan yang berbeda-beda. Pendapat ulama tentang asal-usul Syiah. Pendapat pertama, akar Syiah bermula sebelum risalah Rasulullah SAW, yaitu bahwa tidak satupun nabi kecuali mereka diwasiati untuk iman terhadap kewalian Ali bin Abi Thalib. Pendapat kedua, akar Syiah bermula di zaman Nabi SAW, yaitu bahwa kedudukan Ali di sisi Nabi Muhammad SAW adalah seperti kedudukan harimau di sisi Nabi Musa. Pokok-pokok pemikiran Syiah. Kedudukan Ali di sisi Nabi Muhammad adalah seperti kedudukan Harun di sisi Nabi Musa. Pokok-pokok pemikiran Syiah. Kewalian Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin umat Islam. Kedudukan Ali di sisi Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai kedudukan yang sangat penting. Kelompok-kelompok Syiah. 1. Kaisaniyah. Kelompok Kaisan yaitu seorang budak yang dimerdekakan oleh Ali bin Abi Thalib. 2. Saidiyah, pengikut Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Abi Thalib. 3. Imamiyah, kelompok Syiah yang berpandangan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. 4. Gulat, kelompok Syiah yang berpandangan ekstrim tentang imamnya, bahkan hingga mengeluarkan para imamnya dari batas-batas kemakhlukan. 5. Ismailiyah,
kelompok Syiah yang menerima keimanan Ismail bin Ja'far sebagai penerus dari Ja'far Shadiq. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan Syiah. Abdullah bin Saba, tokoh yang diduga kuat sebagai orang pertama yang mengusung doktrin imamah. Ali bin Abi Thalib, tokoh sentral dalam Syiah yang dianggap sebagai imam sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Doktrin dan Syiah. Doktrin imamah. Doktrin imamah adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya. Menurut Muhammad Hussein, imamah adalah pangkat dari Tuhan seperti nubuwah. Doktrin Mahdisme. Imam Mahdi. Syiah memiliki doktrin Mahdisme, yaitu keyakinan bahwa imam mereka yang ke-12, Muhammad Al-Mahdi, masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Mereka percaya bahwa Imam Mahdi hidup sampai hari kiamat, sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Keimanan terhadap imamah tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Perbedaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga percaya adanya Imam Mahdi, namun berbeda dengan Syiah. Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi sudah ada sejak zaman dulu dan pada saat ini sedang bersembunyi. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya bahwa Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.